Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Leo ya. Prediksi kehidupan zodiak Leo di bulan Oktober 2021 ya, terdiri dari prediksi karir, cinta, dan keuangan. Ini saya buatnya suaranya agak pelan karena tadi habis sahur lalu sholat subuh dan langsung buat readingan ya. Jadi karena masih banyak yang tidur, jadi supaya tidak mengganggu suara saya, dikecilkan volumenya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi ke dalam kartunya ya. Oke, disclaimer, ini general reading dan fun reading, bisa resonate bisa tidak. Kalau resonate berarti energi kalian tertarik dalam bacaan ini, jika tidak ya berarti bukan untuk kalian gak boleh baper. Terus ini fun reading, hiburan semata namun ada sisi edukasinya. Kalau kalian mau tepat 90% lah ya, itu kalian bisa private reading. Terus kalau kalian ini bacanya agak lama, saya suka yang detail, jadi sabar aja. Terus kalau kartunya itu aja, sabar, saya lagi pesan kartu ya. Kalau bosen sama, saya juga bosen, cuman karena berhubung saya ini nggak kerja, jadi ya tidak bisa langsung beli yang banyak atau setiap bulan beli atau setiap hari beli ya. Tapi saya benar-benar harus ngumpulin keuangannya dulu buat membeli kartu yang baru ya. Tapi memang saya lagi pesen 2 kartu ya. Oke, nanti juga mau ganti ininya, nggak hitam, mungkin bisa bulu-bulu, mungkin bisa warna putih, nanti ada kejutan ya. Sabar aja gitu, karena memang saya membangun channel ini dari nol banget ya. Jadi ya nikmatin aja prosesnya. Untuk kalian yang setia, mungkin kalian bisa pengertian, mungkin kalian bisa jauh lebih paham gitu. Oh ya, namanya lagi merintis pasti banyak kekurangan di mana-mana ya. Yang penting itu bukan kartu atau backgroundnya, tapi lebih ke message-nya ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema, judul, bisa tulis di kolom komentar ya. Terus kalau kalian ingin dapat info mengenai private reading dan juga terapi, serta mau beli mutiara atau bed cover, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus kalau kalian ingin mendapatkan gorden dan juga aksesorisnya dengan harga bagus, dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle kartu, dan juga jangan di skip iklannya. Oke, kalian siap untuk zodiak Leo ya? Oke, prediksi kehidupan, karir, cinta, dan keuangan zodiak Leo di bulan Agustus, di bulan Oktober 2021. Oke, sebentar. Prediksi kehidupan, prediksi karir, cinta, dan keuangan zodiak Leo di bulan. Sorry tuh, saya sebutnya Agustus terus ya, karena Leo mungkin bulannya Agustus, bulannya Leo. Oke, prediksi kehidupan, ini apa sih? Justice. Oke, ini energinya terlalu ini ya, karena masih pagi. Zodiak Leo di bulan Oktober. Oke. Are you ready, Leo? Okay. Wow. Wow. Oke. Leo di bulan Oktober 2021 ya.
Kalau yang saya lihat untuk permasalahan karir kalian lagi menimbang-nimbang. Ini kan belum Oktober ya. Jadi masih September, kalian lagi di posisi menimbang-nimbang sesuatu hal dalam hal karir ya, entah itu mau lanjut, entah itu mau resign, entah itu mau buka usaha baru, entah itu mau mencoba bisnis baru gitu kan. Dan di bulan Oktober nanti alhamdulillah kamu akan ketemu dengan partner kerja kamu yang benar-benar ngeklik sama kamu ya gitu. Terus di bulan Oktober untuk Leo, kalian akan mendapatkan karma ya. Mau karma baik atau karma buruk tergantung dari kalian kemarin menanamnya seperti apa dalam hal percintaan ya, disesuaikan aja. Kita belum tahu nih karmanya karma baik atau karma buruk, nanti pada saat bottom of the deck ada penjelasannya ya. Oke. Terus untuk di bulan Oktober sebentar, oke. Kalian dalam hal keuangan ya, kalian bisa menjaga gini, menjaga keuangan kalian dalam artian gini. Kalian itu kan biasanya gini, keuangan itu kan biasanya akan punya benang merah dengan karir. Nah, karena kalian akan menemukan soulmate atau bukan soulmate atau twin, rekan kerja. Ini saya agak kurang fokus ya, karena baru kali ini baca subuh-subuh. Oke. Dan menjaga suara supaya nggak kencang gitu kan. Dan di bulan Oktober, karena kamu akan bertemu dengan orang yang sejajar, seimbang, yang ngeklik sama kamu dalam hal percintaan ya, maka kan kerjanya enak tuh ya. Jadi dalam hal keuangan juga nanti berpengaruh di bulan Oktober. Kamu bisa menjaga perasaan partner kamu, begitu juga partner kamu menjaga perasaan kamu, dan memang kamu bisa mengendalikan keuangan kamu ya. Dalam hal keuangan juga kamu lebih bisa menjaga keuangan kamu ya gitu. Cuman kamu di sini kelihatan lagi bimbang memang ya, lagi bimbang dalam hal karir. Seperti apa bimbangnya nanti kita akan bisa membaca lebih detail ya. Terus untuk di bulan Oktober akan ada orang yang membantu dalam hal komunikasi. Mungkin ini masih dalam artian masih mentah gitu ya, masih belum masih kulitnya belum ke dalam-dalamnya. Nanti karmanya seperti apa, terus keuangan yang lebih detail seperti apa gitu kan. Tapi di sini jelas terlihat bahwasanya kamu akan mempunyai atau ketemu dengan orang atau tim atau mitra yang memang bisa sama-sama menjaga hubungan baik dalam hal pekerjaan ya. Sama-sama bisa menjaga perasaan, sama-sama bisa mengendalikan perasaannya. Nanti akan berhubungan atau terkoneksi atau punya benang merah terhadap keuangan kamu. Ini masih mentah ya, makanya ini belum buah dalamnya, tapi lebih ke kulitnya. Oke. Itu ya untuk Oke, itu untuk hal karir, cinta, dan keuangan. Kita mau lihat detailnya lagi di bottom of the deck. Oke. Di dalam mengambil suatu keputusan atau dalam menjalani kehidupan kamu, baik itu karir, cinta, dan keuangan, kamu jadi sosok yang lebih mencari atau lebih meminta jawaban tersebut dari Allah, karena kamu memang sedang menimbang-nimbang. Dan di bulan Oktober kamu nanti akan memutuskan. Nah, kamu lebih mencari ke dalam diri kamu lebih mencari masuk ke dunia spiritual, dalam artian lebih ke mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi jawaban-jawaban kamu nanti itu bisa sinyal-sinyal dari Allah itu nanti akan menjadi dasar untuk kamu mengambil suatu keputusan. Saya hanya disclaimer lagi, jangan percaya tarot 100%, tapi juga kamu jangan lakukan ini ya, menjadikan tarot ini sebagai pengambil keputusan ya gitu. Karena apa? Nantinya
kamu mudah menyalahkan ya. Nah, seperti ini juga kamu menjadi sosok seseorang yang mungkin bertambah kedewasaannya ya, karena kamu memang udah nggak mau cari-cari lagi jawaban keluar gitu atau nanya-nanya, tapi lebih minta jawaban dari Allah, baiknya gimana lewat kata hati kamu ya, lewat yaitu tadi on track ya Allah, dunia spiritual ya gitu. Di bulan Oktober jelas kamu akan mengambil suatu keputusan, kamu lagi menimbang-nimbang ya. Terus di sini tadi seperti yang saya bilang kan tuh, the hierophant, bayangan saya dia memang the hierophant. Walaupun begitu banyak pertentangan ya, terutama dalam batin kamu, ini bingung nih gue nih mau ngambil keputusan yang mana nih gitu kan. Tapi gue nggak mau dapat itu dari orang lain misalkan gitu, gue maunya itu memang jawaban dari yang gue dapat dari kata hati gue sendiri gitu kan. Ya kamu nggak mau mencari keluar, kamu lebih mendengarkan intuisi kata hati kamu, karena kamu lebih, karena semakin bertambahnya umur kamu lebih jadi orang yang spiritual gitu, yang benar-benar mencari jawaban itu ke dalam ya. Dan memang pertentangan itu luar biasa ya, terutama pertentangan di dalam diri kamu gitu. Karena apa, selama ini biasanya kamu mencari jawaban atau konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tua, orang yang ahli, orang yang expert gitu kan. Tapi sekarang kamu mau jawaban itu ya dari dalam hati kamu sendiri gitu loh ya. Nah, untuk hal percintaan, nah di sini baru kelihatan tuh ya, akhirnya adalah kamu menuai karma baik ya. Karena apa, di bulan Oktober beberapa dari Leo akan melangsungkan pernikahan ya gitu. Mungkin kamu bertemu ya, enggak cuman dalam hal dunia bisnis ya atau dunia karir, tapi dunia percintaan juga. Akhirnya kamu menemukan pasangan yang memang ngeklik sama kamu dan bisa diajak ke jenjang yang jauh lebih serius, yaitu pernikahan. Kalau yang lagi pendekatan seperti yang sudah kamu bisa pacaran, kamu terus dari yang pacaran kamu bisa engagement. Nah, yang ini bisa diajak ke jenjang pernikahan ya. Aminkan aja adanya pernikahan di bulan Oktober untuk percintaan. Kalau nggak resonate ya kalian nggak boleh baper ya gitu, karena kan energi Leo banyak banget di luar sana. Nah, dalam Leo ini salah satu zodiak juga yang memang dia tuh kalau mau sesuatu harus tercapai, dalam artian wah dia gimana caranya yang gue mau gue dapet gitu, tapi ya dengan cara yang baik ya. Dia tahu rulesnya mana yang baik mana yang enggak, karena memang dia orangnya nih, beberapa dari Leo orang yang spiritual gitu, yang dia tuh nggak mau kiri kanan tapi dia maunya lurus on tracknya Allah. Jadi dalam dia mencapai suatu keinginan, dia nggak mau tuh yang menghalalkan segala cara, dia nggak mau yang main kotor, dia nggak mau yang menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain ya di bulan Oktober. Karena memang dia jauh lebih bijaksana, jauh lebih wise, dia tahu ini bukan jalan yang baik, ini jalan yang baik kayak gitu. Nah seperti yang tadi saya bilang, dia jadi orang yang memang spiritual, dan dalam mengambil suatu keputusan atau dalam mengambil suatu jalan untuk meraih tujuannya, dia menggunakan jalan yang baik ya. Dia jadi orang yang lebih dalam mengambil suatu keputusan untuk meraih sesuatu, jalannya lewat jalan yang baik ya. Dengan cara apa? Kalau dalam hal keuangan ya dia jadi orang yang dermawan, dia lebih bisa membagi sedikit keuangannya. Lama-lama dari dia sadar bahwasanya dengan kita jadi orang yang dermawan, jadi orang yang ringan tangan, terutama memberi dalam hal keuangan, ya baliknya ke dia kan keuangan juga gitu loh ya. Jadi memang karena dia fokusnya dia mau materi gitu kan, dalam artian dia mungkin mau mengambil suatu keputusan dalam karir dan berpengaruh terhadap keuangannya, ya memang akhirnya dia bersedekah gitu loh ya. Dia lebih banyak menolong orang lain, membantu orang lain, mensedekahkan uangnya gitu kan. Nah, untuk perasaan untuk masalah percintaan, walaupun kalian ada yang ingin merencanakan pernikahan, mungkin ketemu dengan soulmate dan twin flame kamu, atau suatu lawan jenis yang seseorang lawan jenis yang memang itu soulmate dan twin flame-nya, ya
Tapi di sini gitu loh ya, yang harus kalian ketahui gitu loh ya, atau kalian harus note gitu kan ya, memang kamu harus bisa sembuh dari uh, masa lalu ya, walaupun itu nggak enak perasaannya, walaupun membuat kamu perasaannya sakit nggak enak gitu kan, ada rasa kecewa, marah, dendam, uh, kamu masih suka ingat masa lalu, atau masa lalu suka terbayang-bayang, coba disembuhkan ya, coba disembuhkan, coba dihilingkan. uh, Kamu bisa terapi, kamu juga bisa ya, bagusnya ada the moon, dimana ada ya kamu balik ke sisi spiritual gitu, dengan menyembuhkan diri kamu lebih pasrah, menyerahkan semuanya sama Allah dan alam semesta. Kamu yakin bahwasannya uh, waktu yang bisa menyembuhkan. Wow, hebat ya Leo. Kalau kamu butuh terapi, kamu bisa kontak WhatsApp yang ada kolom deskripsi ya, itu. Tapi kan jangan berkecil hati ya. Kenapa? Karena ya Allah memang menjauhkan kamu dari orang yang gak baik ya, karena kamu mau mendapat pengganti gitu loh ya. Itu tadi, kamu bertemu dengan soulmate dan twin flame kamu, yaitu karma baik gitu kan. Tapi di sini soulmate dan twin flame itu kamu juga harus lebih waspada ya, dalam artian karena soulmate dan twin flame itu kan jiwanya kembar ya, agak-agak mirip. Kalau kamu keras ya dianya juga keras gitu kan. Tapi soulmate itu ada yang nggak bersatu ya gitu, nggak harus bersatu juga gitu kan ya. Terus ada juga yang bersatu. Nah ini semua tergantung dari jodoh atau nggak jodoh gitu loh ya. Kamu nggak boleh memaksakan itu. Kalau misalkan pasangan soulmate atau twin flame kamu ternyata sudah menikah, masa dia harus bercerai? Kan nggak mungkin ya. Oke. Nah terus di sini ada Nine of Cups, dimana terus ada Ace of Sword dan Ten of Sword ya, dimana di bulan Oktober ini kamu tuh udah nyaman dengan kesendirian kamu gitu loh ya. Mungkin sembari kamu healing, sembari kamu mengobati luka hati kamu gitu kan ya, karena kamu memang healingnya atau mengobati sakit hati kamu ke dunia spiritual ya. Dunia spiritual itu kan gak cuma ibadah aja, dia gak berpatokan dengan agama, tapi lebih ke ya itu tadi, mungkin kamu lebih ke outputnya, yaitu tadi kamu mungkin bersikap baik dengan orang lain, kamu bersedekah, kamu menolong orang lain, membantu orang lain ya gitu. Dan memang akhirnya hadiahnya adalah lahir pemikiran-pemikiran baru, yaitu tadi mungkin kamu punya ide atau peluang usaha baru yang memang itu terlahir dari ide kamu, dan kamu bisa mengkomunikasikan hal itu gitu kan. Terus yang beruntungnya lagi nih gitu kan, akhirnya kalau kamu memang bisa mewujudkan hal itu ya, membawa kamu ke dalam keuangan yang jauh lebih baik gitu loh ya. Walaupun mungkin diawali atau di apa ya, diawali dengan proses pengkhianatan ya, mungkin ya itu hadiahnya, mau dikasih ya. Kamu punya banyak ide-ide untuk peluang-peluang usaha baru yang bisa meningkatkan keuangan kamu gitu kan. Nah terus juga di sini kamu mau diajarkan bahwasanya memang kamu kan ternyata pada saat dikhianati itu ngerasa nggak enak ya gitu loh. Jadi kamu ya nggak melakukan hal itu karena memang kamu sudah di on tracknya Allah, kamu ada di dunia spiritual ya. Terus di bulan Oktober juga akhirnya kamu bisa mencapai tujuan kamu, karena kamu mungkin bertemu dengan mitra atau tim yang memang partner yang memang ngeklik sama kamu. Terus udah gitu dalam hal percintaan kamu ada yang ke jenjang pernikahan atau satu jenjang di atas, satu jenjang meningkat di atas. Jadi gimana ya, bukan ada peningkatan dalam hubungan kamu ya, satu tingkat di atas apa namanya yang sedang kamu jalani. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan belibet ya ngomongnya, karena ini ngejaga suara banget biar nggak terlalu kencang. Kalau pagi atau siang kan, sore ya bisa agak lebih ini, tapi kalau subuh kan kayaknya harus jaga gitu kan ya. Oke. Jadi agak-agak nggak fokus juga nih. Sorry, tapi ya saya berusaha untuk ya. Oke. Nah ya itu tadi, alhamdulillah adanya tujuan-tujuan yang tercapai karena kamu bisa menjadi teamwork juga atau partner juga yang baik untuk orang lain ya.
baik itu masalah pekerjaan dan baik itu masalah percintaan. Tapi di sini yang saya lebih lihat, yang kamu lagi fokuskan memang kamu lagi dalam kesendirian ya. Dalam kesendirian, kamu benar-benar tuh kan peluang usaha baru, kan adanya ide-ide yang akhirnya menimbulkan peluang usaha baru. Dan memang dalam kesendirian kamu, ya kamu memilah-milih, mengintrospeksi mana sih yang harus gue tinggalin, mana sih yang enggak gitu loh ya. Apapun itu dalam hal karir maupun dalam hal percintaan. Nah, kalau misalkan dalam hal keuangan, karena kalau kamu intens ya dalam hal keuangan, memberi sedekah, insya Allah nanti kamu akan dikasih yang berlipat-lipat balik ke kamu seperti yang ini bentuknya. Kan nggak harus wujud ujuk-ujuk uang ya, tapi lebih ke ide-ide yang kamu bisa komunikasikan, kamu bisa wujudkan, dan itu bisa menghasilkan. Nah, jadi peluang usaha baru ya, maka tadi saya bilang kan. Nah, itulah akhirnya buah dari kesabaran kamu selama ini, lebih mendekatkan diri sama Allah, lebih mencari jawaban diri kamu ke dalam intuisi atau ke dalam diri kamu ya, karena kamu sudah sadar bahwasanya intuisi atau kata hati itu jauh lebih bisa membimbing kamu dalam menjalani kehidupan kamu ya gitu. Jadi ya itu tadi, alhamdulillah, aminkan aja gitu loh ya. Oke. Terus kita ke monologi. Prediksi kehidupan karir, cinta dan keuangan di bulan Oktober untuk zodiak Leo. Please clarified, oke. Prediksi kehidupan karir, cinta dan keuangan untuk zodiak Leo di bulan Oktober 2021. Oke. Prediksi kehidupan karir, cinta dan keuangan untuk zodiak Leo di bulan Oktober 2021. Oke. Kita cek ya. Nah, di bulan Oktober kamu disarankan untuk coba deh kalau dalam menjalani hari itu kamu lebih menggunakan cinta gitu, karena sesuatu hal yang dilakukan dengan cinta, dengan penuh atau dengan passion ya, dengan karena kita mencintai hal itu, pekerjaan kita, entah itu bisnis kita, beda hasilnya gitu loh ya. Jangan hanya semata-mata kamu itu mencari uang aja misalkan gitu ya. Nah, meditate and contemplate, di sini ada Four of Swords ya. Memang di bulan Oktober kalau kamu yang belum banyak bermeditasi dan kontemplasi, coba dilakukan. Kalau kamu yang sudah mulai, coba lebih sering dilakukan ya gitu, karena itu baik untuk kamu, karena kamu lebih masuk ke dalam diri kamu, kamu bisa mengasah intuisi kamu, mempertajam intuisi kamu, dimana memang intuisi atau kata hati itu memang datangnya dari Allah ya. Oke. Terus di sini you and your loved one are safe. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di bulan Oktober kalau kamu memang mau membuka hati, waktunya yang tepat. Kalau kamu lagi punya inceran terus mau dijadiin pacar, ya udah maju aja gitu. Dan kalau misalkan kamu lagi pacaran, kalau mau diajak ke jenjang serius, misalkan sebelum menikah pengen tunangan, ya udah ajakin aja pacarnya. Nah, terus yang tunangan, ya akhirnya mau tuh pacar kamu diajakin untuk nikah. Maka tadi saya bilang beberapa dari Leo di bulan Oktober ini akan ada yang melangsungkan pernikahan ya, aminkan aja ya gitu. Kalau misalkan kalian ya belum bertemu, ya mungkin akan bertemu ya. Oke, di sini ada nothing is yet set in stone. Leo, gak akan ada yang gak akan ada di dunia ini yang hidupnya gitu-gitu aja gitu, tetap seperti batu. Tapi ya memang dia itu kayak ombak ya, kadang tinggi, kadang turun, kadang rendah, kadang kenceng, kadang lambat ya. Begitu juga kehidupannya, jadi ikutin aja arusnya ya. Oke. Terus di sini you are very close to achieving goal. Ya memang kamu sudah mau mendekati tujuan-tujuan kamu, yaitu tadi kamu yang punya hubungan jadi ke jenjang yang jauh lebih serius. Terus yang yang karir akhirnya kamu bisa memutuskan. Terus yang keuangan, kamu punya peluang usaha baru yang bisa menambah pundi-pundi keuangan kamu. Kita skip dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya guys. Wow, ini tuh kalau di gunung ya, subuh gini ya, sekitar jam 5 tuh masih gelap banget. Baru kali ini saya buka jendelanya dan kebetulan jendela saya itu ngadepnya itu ke perkebunan jagung. Sekarang lagi nanam jagung.
sebenarnya di atas itu ada bukit-bukit itu ya, itu bagus banget buat foto-foto, buat sore hari itu nongkrong di, saya mau ngereading di situ, cuman saya agak malu sebenarnya. Terus udah gitu ya apa ya, bagus banget gitu, tenang gitu kan. Wow, baru kali ini saya buka gordennya ya gitu. Kenapa di sini tuh gelap banget gitu. Selain makhluk gaibnya luar biasa, ya orangnya juga luar biasa. Kalau saya nggak bisa takutin memang orangnya gitu kan. Wow, keren. Oke, kita mulai ya guys ya. Terus take time to breathe out. Ya, kamu ketika sedang bermeditasi, berkontemplasi dengan diri kamu sendiri, lebih masuk mencari ke dalam, coba deh sekali-sekali, sorry basah kartunya, sekali-sekali ya kamu lakukan nafas yang panjang. Kamu rasain bedanya dari nafas yang biasa ke nafas yang panjang ya. Terus kalau memang dirasa ada hal-hal yang nggak mungkin, ya percaya deh terhadap hal yang nggak mungkin tersebut bisa jadi mungkin ya. Ini tuh Leo banget sebenarnya kalau yang saya rasain. Kalau di tarot itu dia ada strength ya, menaklukkan singa kan, seperti hal yang nggak mungkin ya, itu Leo banget tuh zodiaknya. Saya nggak begitu hafal zodiak di tarot ya, tapi ternyata bisa gitu kalau kamu ulet, kamu tekun, kamu penuh kasih sayang. Makanya bring love into the situation. Kamu pakai cinta, kamu pakai kasih sayang dalam menjalani kehidupan kamu. Nggak cuma nyari duit aja, nggak cuma pacaran aja, tapi kamu karena kamu banyak berintrospeksi dan kontemplasi, coba deh kamu pakai cinta, pakai kasih sayang dalam menjalani hari-hari kamu. Itu akan hasilnya lebih beda ya. Nah karena kamu di sini lebih pasrah sama Allah dan alam semesta yang akan menjawab dengan waktu. Kamu udah bekerja sekeras mungkin ya, kamu udah berintrospeksi, kontemplasi, dan nanti kerja keras kamu akan terbayar gitu loh ya di bulan Oktober ini. Aminkan ya. Itu tadi kamu sudah menanam karma baik mungkin sebelumnya, makanya di bulan Oktober mungkin kamu bertemu dengan twin flame atau soulmate kamu. Nggak cuma itu aja, kamu ketemu dengan teman yang bisa diajak kerja sama, yang itu ngeklik banget sama kamu kan. Itu kan patut disyukuri ya, luar biasa gitu loh. Terus di sini ada it's time to release negativity. Ya udah, ini belum bulan Oktober ya gitu. Ini energinya bisa di awal, di tengah, di akhir. Puas-puasin deh kamu nangisnya, kamu sedihnya, kamu belum bisa ngelupain masa lalu, terngiang masa lalu, kamu masih terluka masa kecil kamu. Nah, nanti kamu di bulan Oktober itu semua harus sudah rilis, sudah sembuh. Ya nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Oke? Terus kita ke romance angel. Prediksi. Prediksinya apa sih? Saya pengen tahu. Sama. Oke, let's go off control issue. Ya, memang di bulan Oktober permasalahan pribadi kamu akan selesai. Ya, kamu bisa keluar dari kungkungan atau memori masa lalu, dari inner child atau trauma masa kecil. Kamu bisa keluar dari permasalahan keuangan kamu karena kamu lebih banyak sedekah, kamu jadi orang yang lebih banyak menolong orang lain, jadi baliknya ke kamu yang berlimpah gitu loh ya. Oke? Give your relationship a chance ya. Jangan trauma, jangan kapok gitu ya. Kamu harus bisa memberikan kesempatan dalam kehidupan percintaan kamu ya, karena enggak semua, kamu harus berpikir bahwasanya di luar sana tuh masih banyak loh lawan jenis yang baik. Nggak semuanya sama mantan kamu atau orang sebelum kamu gitu loh ya. Hal-hal positif ya. Honeymoon, kamu tuh suka traveling dan kamu ingin melakukan hal itu dengan orang yang kamu cintai dan kamu sayang. Kamu seneng banget traveling sama mereka ya. Yaitu tadi honeymoon. Oke? Terus di sini ada soulmate ya. Nah, ini mempertegaskan benar kamu ketemu soulmate dan twin flame kamu, dan kamu nggak cuma di dunia pekerjaan, ternyata di dunia percintaan juga kamu ketemu dan kamu akan melangsungkan pernikahan. Dan juga setelah pernikahan kamu akan
honeymoon gitu kan. Jadi ya udah sabar aja gitu. Kalau dirasa memang terlalu berat beban kamu dalam satu waktu kamu dihadapkan kepada beberapa permasalahan, coba minta tolong sama teman kamu, sama pakar misalkan kayak gitu ya. Baiknya harus kayak gimana, jangan diem aja gitu. Kalau dirasa memang kamu udah nggak bisa handle ya gitu. Dimana memang sama-sama saling punya ketertarikan ya. Terus di sini di bulan Oktober kamu diminta untuk memaafkan dan juga untuk belajar dari apa yang sudah terjadi gitu ya. Oke, di sini ada self care. Oke, coba lakukan hal ini di saat kamu ada me time atau liburan, apalagi sekarang banyak PPKM ya, banyak COVID, dalam artian kita tidak bisa bergerak leluasa seperti itu. Coba kamu lakukan jalan pagi, jalan sore ya. Terus buat masakan ya, terus masak, coba kamu pijit ya, tapi jangan yang plus-plus. Oke. Terus mendengarkan musik-musik healing, penyembuhan banyak kamu bisa dapetin di YouTube, tapi jangan over juga ya, karena nggak baik gitu kan. Beberapa dari Leo yang saya rasain ini punya karuhun atau penjaga ya. Untuk itu ya coba kamu terkoneksi dengan beliau ya. Oke. Karena mungkin memang kamu jadi orang yang jauh lebih spiritual. Bisa juga ada beberapa Leo yang baru memasuki dunia spiritual atau awakening spiritual ya. Jadi lebih bisa coba dia belajar untuk terkoneksi sama beliau ya. Oke, look for fairies. Ini seperti cerita dongeng kalau kamu lihat ya gitu. Coba deh cerita dongeng akhirnya apa, happy ending, baik karir, keuangan maupun percintaan. Jangan diem aja. Kalau lagi ada waktu me time, coba buat kerajinan seni dengan menggambar, melukis segala macam, dan coba melakukan perawatan pada organ intim kalian. Spend time with your friend, let your friends help you ya. Coba lebih banyak habiskan waktu kamu dengan teman-teman kamu ya. Mungkin dari teman-teman kamu itu juga bisa menolong kamu menemukan jalan keluar. Bagus-bagus dapat solusinya, kalau enggak minimal kamu bisa sharing sama mereka ya, bisa meringankan beban. Oke. Burning bulb ritual, ketika kamu memang punya hal-hal yang gak baik, coba kamu tulis dan kamu bakar ya. Lakukan hal-hal yang kamu sukai. Oke, apapun itu yang tahu hanya diri kamu sendiri ya Leo. Oke. Terus kita ke soul journey, gimana sih perjalanan jiwa kamu ya di bulan Oktober. Oke, sekali lagi kurang afdol. Wow, sembuh, healing, balance ya. Ya memang akhirnya kamu bisa sembuh di bulan Oktober. Oke. Nggak ada lagi rasa iri. Kalau dulu mungkin kenapa sih hidup gue kayak gini, kenapa hidup gue nggak normal kayak orang gini, enggak ya. Tapi kamu akhirnya bisa menerima bahwasanya orang itu sama gitu. Tapi yang membedakan tantangan hidup yang gimana sih ngerespon, gimana sih yang membedakan itu cuma ngerespon dari setiap cobaan atau ujian hidup, itu aja ya. Bertumbuh karena kamu udah sembuh ya, akhirnya kamu bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik. Terus ini lebih bisa belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang gak bisa dirubah ya. Lebih damai ya, kamu ngerasain kedamaian, gak ada lagi kesedihan karena kamu mengerti bahwasanya ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu mau dikasih yang lebih baik, mau dikasih penggantinya. Berarti tandanya kamu siap menerima sesuatu hal yang memang jauh lebih baik. Yaitu tadi ketemu dengan partner kerja yang tim atau teamwork yang, atau partner yang seimbang sama kamu, ngeklik. Terus kamu ketemu soulmate twin flame kamu gitu kan. Aminkan. Failure, ya akhirnya kamu mengerti bahwasanya memang kesalahan adalah peluang kamu untuk belajar ya. Terus lagi senang sendiri, tapi kamu tahu kamu nggak sendiri, nggak kesepian, karena ada ancestor, yaitu karuhun yang menjaga, dan kamu tahu ada Allah yang
dimanapun kamu berada dia menjaga kamu ya. Terus ada worry, nggak ada lagi kekhawatiran ya. Terus nggak menyangka lagi ya udah itu salah gue, misalkan kalau dulu kan enggak itu salah dia, enggak gue nggak salah, nggak kayak gitu. Tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi kamu apa ya, lebih mengambil, menerima bahwasannya itu adalah tanggung jawab kamu gitu. Oke. Lebih ngelucu, lebih atau senang nonton yang hal-hal yang lucu gitu kan. Oke. Terus sekarang kita ke sexy love ya. Prediksikan. Oke, apa sih prediksinya? Oke. Pause. Ya, kamu jadi orang yang diam sejenak. Ya, kamu bisa mereview, merewind ya gitu kan, flashback apapun itu, hal-hal yang baik dan yang enggak, seperti yang tadi itu of wands. Ya, beberapa dari Leo yang saya rasain memang dia orangnya tuh penyayang, penuh cinta ya. Dan kamu layak memang mendapatkan hal itu ya. Balik lagi ke diri kamu karena kamu sudah menanamnya ya. Believe. Nah, tadi saya bilang kan apa ya? Believe in the impossible, seperti hal yang nggak mungkin, tapi ya memang percaya terhadap hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu loh ya. Oke. Terus di sini ada embrace your sensitivity. Beberapa orang dari Leo ini orangnya sensitif ya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua zodiak Leo itu sensitif, enggak gitu ya. Tapi memang beberapa dari zodiak Leo ada yang sensitif gitu, banyak bahkan ya, tapi nggak semua ya. Tapi dia di bulan Oktober ini dia lebih bisa mengemasnya jadi jauh lebih cantik. You are healing. Di bulan Oktober ini kamu ada balance ya. Ya jadi memang kamu memang sudah sembuh gitu loh ya, sudah healing, kamu sudah sembuh, dan kamu bisa reconsider your commitments, dimana memang kamu bisa memutuskan gue nggak mau, gue mau, karena selama ini kamu tipe orang yang nggak enakan gitu. Terus trust your intuition, karena kamu orangnya lebih spiritual, lebih masuk ke dalam diri, kamu banyak meditasi, kontemplasi, menyerahkan semuanya sama Allah, kamu punya karuhun yang jaga kamu lebih percaya intuisi, kata hati, karena kamu sekarang sudah tersadar bahwasanya kata hati itu adalah datangnya dari Allah ya. Oke. Terus di sini ada splash up your net, coba berjemur ya, rasakan wow gimana sih sinar matahari terserap ke dalam benda-benda atau yang benda-benda yang kita pakai atau ke tubuh kita. Terus notice the blessing, dimana memang dari hal-hal yang kecil kamu syukurin ya, itu nantinya jadinya akan jadi hal yang besar, balik lagi ke diri kamu. Leo hidupnya di masa sekarang, jangan di masa lalu ya, dan jangan khawatirkan masa depan. Pokoknya kamu lakukan yang terbaik aja, doa, usaha, dan berbuat baik, hasilnya akan baik. Perbanyak bermain biar kamu happy, biar kamu bahagia, menarik energi yang positif, menarik sesuatu hal yang jauh lebih mudah ya. Tingkatkan energi kamu, elevate your energy, dan be a natural beauty. Kamu lebih cantik secara alami atau ganteng secara alami. Jadi dalam menentukan suatu pekerjaan ya, yang saya lihat itu kamu menggunakan intuisi kamu, dan memang akhirnya kamu bisa move on, bisa healing dari orang di masa lalu dalam hal percintaan, yaitu tadi kamu bisa memutuskan enggak, gue nggak mau sama dia, gue maunya sama orang baru misalnya gitu ya. Dan dalam hal keuangan, karena kamu makin banyak bersedekah ya kamu akan semakin berlimpah, kamu akan semakin banyak keuangan kamu, karena kamu senang nolong orang lain, kamu senang bersedekah ya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Leo ya, prediksi kehidupan, karir, cinta, dan keuangan di bulan Oktober sudah selesai. Tunggu kartu baru ya, tunggu penampilan baru, sabar, saya juga lagi mencicil kartunya. Oke. Kalau dibilang bosan, saya juga bosan ya, tapi sabar. Oke, yang penting itu kan readingannya ya. Oke. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan, terutama perkataan. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.